Hai guys, selamat datang di channel Animanga Studio. Di video sebelumnya, kita diperlihatkan dengan suatu peristiwa yang terungkap dari sebuah buku harian Rudeus dari masa depan. Di video kali ini, gua akan menceritakan tentang keputusan Rudeus setelah membaca buku tersebut. Hal menarik apa yang akan terungkap? Namun sebelum kita mulai, gua mau ngingetin untuk subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru. Oke, tanpa banyak bacot, langsung saja kita menuju lanjutan ceritanya. Sylvie belakangan ini melihat Rudeus bertingkah aneh. Rudeus mengunci diri sepanjang hari di ruang penelitiannya, dan wajahnya tampak pucat ketika Sylvie melihatnya sesekali keluar dari ruangan tersebut. Saat Sylvie membahas ini bersama Roxy, dia berkata, Sylvie juga menyadarinya ya, kalau Rudy sedang terbelit masalah, dia jarang membicarakannya bersama kita. Kalau dia siap mengungkapkan masalahnya, kita harus segera membantunya. Kemudian setelah makan malam, Rudeus memohon sesuatu. Roxy-san, Sylvie-san, bisakah kalian datang ke kamarku setelah makan malam? Di kamar, Rudeus duduk di kursi sembari menunggu kedatangan mereka. Roxy dan Sylvie duduk di samping kiri dan kanan. Biasanya, wajah Rudeus akan berubah menjadi mesum saat diapit oleh mereka berdua. Tapi hari ini, ada yang berbeda. Dia duduk di kursinya dengan wajah serius. Atmosfernya menjadi canggung. Kemudian Rudy berpikir keras untuk kembali menghidupkan suasana. Roxy, bagaimana kabar Norn di sekolah? Pertanyaan itu begitu kaku. Roxy hanya bisa tersenyum kecut. Dia baik-baik saja kok. Bukankah kau sendiri sudah menanyakan hal yang sama pada Norn beberapa hari yang lalu? Kurasa akan lebih baik jika ku dengarkan jawabannya langsung dari seorang guru sepertimu. Hari ini Rudeus begitu aneh. Sylvie hanya terkikik saat melihat tingkahnya itu. Ya, belakangan ini ada satu hal yang aku khawatirkan. Apa itu? Tapi aku ingin memastikannya terlebih dahulu sebelum menyatakannya pada kalian. Baiklah, ku tunggu ya. Sylvie, ada apa Rudy? Belakangan ini, Lucy bagaimana keadaannya? Bukankah Rudy juga sering merawatnya? Dia baik-baik saja kan? Liliasan bilang bahwa dia akan segera bisa merangkak. Sylvie, belakangan ini ada sesuatu yang mengganggumu? Tidak sih, tapi kalau boleh jujur, sepertinya suamiku sedang menyembunyikan sesuatu. Maaf. Kelihatannya Rudeus kaget ketika mendengar ucapan Sylvie. Lalu dia memalingkan wajahnya. Sesaat berikutnya, Rudeus kembali fokus, seakan dia sudah memulatkan tekadnya untuk mengungkapkan semuanya pada mereka. Sebenarnya beberapa hari yang lalu, aku bertemu dengan seseorang. Seseorang? Ya, dia adalah seorang Miko yang bisa memprediksi masa depan. Ya, semacam itulah. Saat Rudeus mengatakan itu, mereka berdua merasa bahwa bencana akan segera datang. Aku mengerti. Lalu apakah ada yang bisa kami lakukan untuk membantumu? Bukan begitu. Bagiku sih tidak masalah jika kalian tidak membantu apapun, asalkan posisi kalian aman. Rudy, jangan pernah ragu, lakukan saja apapun yang menurutmu benar. Kami akan selalu mendukungmu dari belakang. Roxy mengatakan itu sambil tersenyum. Ekspresi wajah Rudeus kembali cerah. Bagaimana ya bilangnya? Apakah itu buruk? Dengan hati-hati, Roxy mendorong Rudy untuk mengungkapkan masalahnya. Dia pun mengangguk dengan mantap, seakan ingin meyakinkan Rudy. Sulit bagiku untuk mengatakan ini pada kalian. Sebenarnya aku tidak begitu yakin, tapi sepertinya aku pengen nambah. Sebelum Rudeus menyelesaikan kalimatnya, Sylvie langsung berbicara dalam hati. Nambah? Nambah apa maksudnya? Nambah istri? Padahal sudah kuminta dia untuk tidak menggoda wanita lain lagi. Siapa orangnya? Nana Hoshi kah? Bukan Nana Hoshi orangnya. Rudeus membantahnya, namun dia mengerutkan alisnya seolah berusaha meminta maaf. Yang kumaksud adalah seorang wanita bernama Eris. Eris? Sylvie tampak bingung. Eris siapa? Sepertinya aku pernah dengar nama itu sebelumnya, namun yang jelas dia bukanlah pelajar dari sekolah ini. Aku ingat wanita itu. Dia adalah muridnya Rudy sewaktu masih tinggal di Ranoa kan? Perkataan Roxy yang tiba-tiba langsung meruntuhkan keraguan Sylvie. Ya, sekarang Sylvie ingat dia. Dialah wanita yang menyebabkan Rudy impoten. Ya, kurang lebih begitu. Sylvie tidak begitu mengenal wanita itu, namun jelas-jelas dialah yang membuat Rudeus merasa sengsara. Rudy, bukankah dia yang membuatmu begitu merana saat itu? Kau masih mencintainya? Wanita yang berada di hatiku saat ini hanyalah Sylvie dan Roxy. Namun, dia telah lama meninggalkan Rudy. Maka apakah dia masih punya rasa kepadamu? Akulah yang salah paham sehingga meninggalkannya. Itu semua salahku, dan kurasa Eris tidak pernah merubah perasaannya terhadapku. Tapi, karena dialah Rudy begitu sengsara. Benar, aku masih mengingat jelas betapa galau perasaan Rudy kala itu. Waktu itu, tidak hanya aku membenci Eris, namun aku juga takut bertemu dengannya. Kalau Sylvie tidak menyetujui pernikahan ini, maka aku pun akan mengurungkan niatku. Sebenarnya aku hanya ingin menyelesaikan kesalahpahamanku pada Eris. Namun sepertinya sampai saat ini pun Eris masih berlatih di dataran suci pedang. Ketika dia kembali nanti, kemudian mencariku, dan kutolak dia, bukankah itu akan sangat menyakitkan baginya? Roxy kemudian bilang, aku belum pernah bertemu dengan wanita itu ya, tapi sebelum memutuskan pernikahan ini, mengapa kau tidak menunggu sampai bertemu kembali dengan Erisan? Selama Rudy tidak
tidak melupakanku, aku tidak keberatan meskipun Rudy ingin menikah untuk yang ketiga atau keempat kalinya. Sylvie, maafkan aku. Tidak, justru aku yang seharusnya minta maaf. Karena dari tadi aku hanya bisa protes tanpa memberikan solusi. Setelah diskusi keluarga itu, mereka bertiga tidur bersama. Terlihat Rudeus sedang berpikir. Ia sudah mencoba keras melupakan Eris, namun wajah Eris masih membekas di kepalanya. Sejujurnya, Rudeus takut bertemu dengannya. Dia pasti akan menghajar Rudeus sampai bonyok, dan ia yakin Eris sudah semakin bertambah kuat. Si keras kepala itu, kalau dia melihat Roxy dan Sylvie di sisinya, kekacauan apa yang akan dia buat nanti? Sembari masih memikirkan begitu banyak hal, tanpa sadar akhirnya Rudeus terlelap, dan Hitogami kembali muncul. Rudeus berada pada suatu ruangan berwarna putih bersih. Di sana, Rudeus berdiri dengan tubuhnya dari kehidupan sebelumnya. Menurut penelitian dirinya dari masa depan, tempat ini adalah dunia hampa, yaitu semacam ruangan 4 dimensi yang terletak di tengah-tengah 6 dunia. Di sana, Rudeus melihat Hitogami sedang berdiri sambil tersenyum seperti biasanya. Tidak, kali ini tidak tersenyum. Sebaliknya, aura kebencian terpancar dari tubuhnya yang ditutupi mozaik. Sungguh menyebalkan, gumamnya dengan kesal. Kau telah mengacaukan segalanya. Rudeus hampir tidak pernah membayangkan Hitogami ngambek seperti ini. Kembali ke masa lalu, bukankah itu licik namanya? Padahal aku hampir saja menang. Jadi, diriku dari masa depan telah menggagalkan rencanamu. Jadi kau tidak memprediksi kedatangan kakek itu? Apakah kau serius? Rencanaku gagal. Aku tidak menduga kedatangan Pak Tua itu. Haha, seyakin itukah kau? Nampaknya dirimu dari masa depan telah salah menafsirkan sesuatu. Aku tidak boleh membiarkannya menyudutkanku. Aku harus terus mengajaknya bicara. Apa yang kau maksud dengan terus mengajaknya bicara? Kau pikir kau pintar? Percaya diri sekali kau. Kau hanyalah orang bodoh di mataku. Kenapa kau terus mencelakakan hidupku, keluargaku, dan juga teman-temanku? Betul juga. Kenapa ya? Kenapa aku harus repot-repot melakukan itu semua? Apakah hanya karena aku ingin melihatmu merana setelah keluargamu habis terbunuh? Hari ini Hitogami tidak setenang biasanya. Hei, jawab aku. Aku tidak peduli tujuan apapun yang kau punya. Tapi yang jelas, aku tidak pernah mengganggu hidupmu. Aku tidak keberatan kau manfaatkan. Dan aku tidak menolak menjadi bidakmu. Tapi setidaknya jangan ganggu keluargaku. Oh, sungguh berani dirimu. Setidaknya, sejauh ini aku tidak merasa rugi telah dikendalikan olehmu. Aku tidak keberatan berteman denganmu. Sepertinya Hitogami sedang memikirkan sesuatu. Lantas moodnya pun berubah. Kemudian dia berkata, kalau ku bilang tujuanku adalah menyelamatkan dunia, akankah kau mempercayainya? Keselamatan dunia ya? Betapa mulia. Baiklah, aku setuju denganmu. Kau tahu Dewa Naga Orsted kan? Tujuan utama orang itu adalah menghancurkan dunia. Sungguh? Wah, aku baru tahu. Secara sembunyi-sembunyi, orang itu telah melakukan berbagai pergerakan. Ketika aku mati, maka dunia ini akan terbelah. Itulah sebabnya Orsted berusaha membunuhku. Orsted memang kuat, tetapi dia hanya sendiri. Tak seorang pun mau bersamanya karena kutukan tersebut. Apalagi selama dia sendirian, dia tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Kalau begitu, abaikan saja dia. Awalnya aku juga berpikir begitu, sampai akhirnya kamu muncul. Lah, apa salahku? Pada dasarnya kau tidak melakukan kesalahan apapun, tapi tampaknya kutukan Orsted tidak berpengaruh pada keturunanmu. Keturunan-keturunanmu akan menjadi rekannya Orsted. Kemudian kalian bekerja sama untuk membunuhku. Aku mengerti. Itulah mengapa kau ingin membunuh janin di perut Roxy. Aku menyadari keberadaanmu setelah bencana metastasis terjadi. Aku pernah berusaha menyingkirkanmu, namun tidak berhasil. Takdirmu begitu kuat, jadi aku tidak bisa merubahnya. Takdir? Mengapa begitu? Harus mulai dari mana ya menjelaskannya? Jadi aku adalah makhluk yang memiliki kemampuan melihat jalur-jalur takdir seseorang, sehingga aku bisa merubahnya sampai pada batasan-batasan tertentu. Tapi ada orang yang memiliki takdir begitu kuat. Nah, disitulah aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kau tidak akan mati meskipun bertarung melawan Orsted. Tak peduli berapa kali pun aku mengganggu takdirmu. Pada akhirnya, kau tetap akan menikahi Roxy dan memiliki anak dari rahimnya. Sekuat itukah takdirku? Maaf. Kalau begitu, mengapa kau harus membunuh keturunanku? Kenapa harus sekarang? Kenapa tidak kau bunuh keturunanku yang ke-100 atau ke-1000 saja? Keturunanmu yang bersekutu dengan Orsted juga mempunyai takdir yang sama kuatnya denganmu. Tidak hanya mereka, Sylvie, Roxy, dan Eris juga memiliki takdir yang kuat. Anak-anak mereka juga tidak terkecuali. Akan tetapi, takdir istri-istrimu itu semakin tidak jelas pada suatu saat. Ya, tepat sekali. Takdir mereka semakin lemah saat sedang mengandung. Tapi itu juga kesalahan. Rencanaku sempurna. Sedikit demi sedikit aku memancingmu untuk menunjukkan sisi lemahmu. Kemudian kumanfaatkan itu untuk mengikis takdirmu yang begitu kuat. Asal tahu saja ya, takdir anakmu tidak sekuat dirimu, istri-istrimu, dan juga keturunanmu yang lainnya. Jadi aku tidak akan menyerah. Bagaimanapun juga, aku tidak ingin mati. Jadi begitu ya, kau juga tidak ingin mati ya? Baiklah, aku mengerti. Tapi apakah aku tidak punya pilihan lain untuk menyelamatkan keluargaku? Kalau begitu, bantulah aku. Takdirku kuat kan? Jadi aku pasti bisa melakukan sesuatu.
Apakah kamu barusan mendapatkan ide? Tidak, aku sendiri tidak yakin ini bakal berhasil. Tapi kau mau melakukan apapun kan? Ya, ya. Kalau begitu, Hitogami pun meringis layaknya bocah nakal yang barusan memikirkan suatu kejahilan. Bunuh Orsted. Setelah ucapan itu, Rudeus segera bangun terduduk. Ini masih tengah malam. Ada apa, Rudy? Apakah kau baik-baik saja? Sylvie segera duduk di sampingnya, sedangkan Roxy masih mendekap punggung Rudeus sambil meraba dadanya. Aku tidak apa-apa. Aku hanya mengalami mimpi aneh. Hei, Rudy, jika kau sakit, tolong beritahu kami. Tolong katakan sesuatu. Mata Sylvie mulai berkaca-kaca. Lalu Rudeus pun memeluknya dengan tangan kanannya supaya dia tenang. Tak ketinggalan Roxy, Rudeus juga menggunakan tangan kiri untuk memeluknya. Ada seseorang yang harus aku bunuh. Rudy, apa yang kamu bicarakan? Rudeus tidak menjawab pertanyaan Roxy. Lantas Rudeus segera meninggalkan ranjang. Maaf. Setelah mengatakan itu, ia keluar kamar menuju ruang penelitian. Meskipun kepalanya masih terasa berat, ia menyalakan api untuk melanjutkan belajar. Saat ini, yang bisa ia lakukan adalah membaca buku harian itu sekali lagi untuk mencari inspirasi dari pertarungan-pertarungan yang pernah dialami si kakek. Bunuh Orsted. Bunuh dia untuk menyelamatkan hidup keluarganya. Bahkan jika ia binasa bersama, bahkan jika keluarga Rudeus akan berduka, ia akan melakukannya. Tiba-tiba, Rudeus melihat surat yang rencananya akan ia kirim pada Eris. Pada surat itu, Rudeus menambahkan satu baris lagi. Mungkin aku tidak akan mendapatkan kesempatan melihat Eris lagi. Rudeus harus melindungi keluarganya. Hanya Hitogami yang menjadi ancaman terbesar bagi keluarganya. Namun dia berada pada suatu tempat yang tidak mungkin bisa ia jamah. Sedangkan Orsted masih berada di dunia ini. Meskipun Rudeus tidak tahu di manakah lokasinya, Rudeus tahu bahwa dia bukanlah lawan yang bisa ia kalahkan dengan mudah. Namun, kalau dibandingkan dengan Hitogami, setidaknya Orsted masih bisa ia temui karena mereka berada di alam yang sama. Sehari setelah Hitogami menemuinya dalam mimpi, Rudeus mengajak Sylvie pergi ke guild petualang untuk mengirimkan surat. Kemudian masih bersama Sylvie, mereka pun pergi ke Kastil Langit. Rudeus berpisah dengan istrinya di pintu masuk. Kemudian Rudeus segera menuju ke tempatnya Nanahoshi. Rudeus bingung harus berkonsultasi dengan siapa jika ia diberi tugas membunuh orang sekaliber Orsted. Lalu nama Nanahoshi pun terlintas di pikirannya, dan juga sebagian karena usulan si kakek itu. Pertama-tama ia harus menemuinya. Yo, wah, tumben cepet nongol. Sudah beberapa hari berlalu semenjak insiden itu. Namun nampaknya Nanahoshi masih belum pulih dari penyakitnya. Dia masih belum beranjak dari tempat tidurnya. Namun sepertinya kondisinya sudah sedikit membaik. Nanahoshi, aku membawakanmu oleh-oleh. Maaf telah merepotkanmu. Ia tempatkan sekeranjang buah pada meja di dekat dipannya. Wajahmu kok suram? Apakah terjadi sesuatu? Nanahoshi menanyakan itu dengan gelisah. Mungkin ini sedikit mendadak, tapi aku ingin kau melunasi hutang budimu sekarang. Kau ingin aku melakukan apa? Pertama-tama, aku ingin kau mendengar ceritaku. Namun aku tahu kau tidak akan mempercayainya begitu saja. Aku mengerti. Rudeus pun menceritakan bagaimana si kakek kembali ke masa lalu. Semua peristiwa dan apa saja yang tertulis di buku harian. Dan seperti apa detailnya. Seolah mengiyakan kebenaran buku itu, Hitogami pun datang padanya dalam mimpi dengan muka masam. Rudeus menceritakan pula kekhawatiran Hitogami akan keturunan Rudeus yang bekerja sama dengan Orsted untuk membunuhnya. Intinya, Rudeus menceritakan segalanya pada Nanahoshi. Setelah mendengar semua cerita Rudeus, Nanahoshi menempelkan jarinya pada dahi, seakan sedang berpikir kritis. Maaf, izinkan aku mengulanginya sekali lagi. Jadi, ada orang yang datang dari masa depan. Ya, dia mengaku sebagai diriku dari masa depan. Dia punya bukti. Ada tulisan huruf Jepang pada buku harian tersebut, dan dia juga mengetahui nama asliku dari kehidupan sebelumnya. Aku yakin dia benar-benar diriku. Aku sih tidak masalah, tapi mungkin juga Dewa Manusia mengirim orang itu padamu dengan maksud membuatmu bingung. Maksudmu isi buku harian itu hanyalah karangan, dan dialogku bersama Dewa Manusia semalam hanyalah bagian dari sandiwaranya. Aku tidak berkata begitu sih. Tapi apakah Dewa Manusia dapat dipercayai? Tidak, dia pembohong. Tapi bukankah kau masih bersedia mendengarkan saran-sarannya? Ya, karena aku tidak punya pilihan lain. Nanahoshi menghela nafas, kemudian seolah-olah setelah meyakinkan hatinya, Nanahoshi pun berkata, sejujurnya aku pernah mendengar nama Dewa Manusia dari mulut Orsted tanpa sengaja. Dia tidak pernah menyebut nama itu di depanmu. Ya, segera setelah dia hampir membunuhmu, dia membahas sedikit tentang hal itu. Dia tidak membicarakannya secara detail sih, tapi katanya dia pasti akan membunuhnya. Namun Orsted pun mengaku bahwa dia tidak mungkin melakukan itu saat ini. Ya, kenapa kau harus menceritakan ini padaku? Ada orang lain yang lebih pantas mendengar ini kan? Meskipun kau menceritakannya padaku, aku tidak bisa melakukan apapun untuk membantumu. Diriku dari masa depan menyarankanku untuk berkonsultasi padamu. Dirimu dari masa depan berkata begitu. Sungguh, ketika mendengar itu, Rudeus terlalu malu untuk membahasnya. Haruskah Rudeus mengatakannya? Tidak, lebih baik kukatakan hal itu. Sepertinya sampai saat-saat terakhir pun, kau tidak akan menemukan cara kembali pulang. Ketika Rudeus mengatakan itu, mata Nanahoshi
Nanahoshi terbelalak lebar. Namun dia menutup bibirnya erat-erat, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, dirimu dari masa depan. Mengapa dia menyuruhmu berdiskusi denganku? Tenang saja, setidaknya dia tidak pernah berkata kalau kau akan mati di dunia ini. Mungkin dia menyarankan begitu, karena kau tahu di mana Orsted berada. Kau lebih berpengalaman tentang hal ini, sehingga kau mungkin bisa membantuku memikirkan suatu rencana. Begitukah? Mungkin kau bisa menduga apakah tujuan Dewa Manusia yang sebenarnya. Hei, bisakah kau tunjukkan buku harian itu padaku? Tentu. Rudeus menyerahkan buku itu padanya, lalu Nanahoshi membukanya dari halaman pertama dan mulai membolak-baliknya. Tak lama membaca, alisnya segera mengkerut. Aku perlu waktu membaca ini semua. Tulisanmu juga jelek. Aku sendiri menghabiskan 2 hari penuh untuk membaca semuanya. Begitukah? Lalu, bisakah kau memberiku waktu sehari untuk memeriksa ini semua? Kau bisa menghabiskannya hanya dalam sehari. Aku cukup yakin dengan kemampuan membacaku. Aku akan menyelesaikannya malam ini juga. Kalau begitu, aku mau istirahat dulu. Belakangan ini aku sulit tidur. Aku mengerti. Kembalilah setelah kau beristirahat. Aku mengandalkanmu. Maka Rudeus pun meninggalkan kamar Nanahoshi. Rudeus merasa beban di pundaknya sudah semakin berkurang. Dalam perjalanan ke kamarnya, tanpa sengaja Rudeus melihat keluar jendela. Di sana ia dapati Aril, Zanoba, Cliff, Sylvie, dan Perugius sedang mendiskusikan sesuatu di kebun. Luke berdiri dengan sigap di belakang. Bersama Sylvie, dia bertindak sebagai perantara Aril saat berbicara dengan Perugius. Namun menurut catatan si kakek, Aril akan kembali ke Asura tanpa mendapatkan bantuan Perugius sedikit pun. Kemudian dia kalah dalam kudeta untuk memperebutkan kekuasaan. Nasib naas menantinya, tak terkecuali Sylvie dan Luke. Haruskah Rudeus membantu mereka? Tidak, ia punya prioritas lain. Saat ini, Rudeus harus berpikir tentang Hitogami. Jika Rudeus bisa menyelesaikan ini, kematian Sylvie mungkin tidak akan terjadi. Sambil memikirkan itu, Rudeus masuk ke kamar. Sekarang, lebih baik ia tidur sejenak. Ketika Rudeus terbangun, Sylvie sudah tidur di sampingnya. Rudeus melepaskan tangan Sylvie yang melilit pinggangnya. Setelah membelai rambutnya, Rudeus pun meninggalkan kamar dengan sepelan mungkin agar Sylvie tidak bangun. Di luar jendela, ia lihat langit sudah bertaburan bintang. Malam sudah tiba. Mau apa kau malam-malam begini? Di ujung lorong, tiba-tiba seorang bertopeng kuning memanggil Rudeus. Arumanfi, manusia harusnya sudah tidur jam segini. Lantas apa yang sedang kau lakukan sekarang? Aku mau ke ruangannya Nanahoshi. Apakah dia sudah tidur? Dia baru saja meminta pena dan kertas padaku. Dia masih terjaga. Terima kasih. Kalau begitu, aku permisi dulu. Dengan jantung yang sedikit berdebar kencang, Rudeus pun meninggalkannya. Saat tiba di depan kamarnya, Rudeus lihat nyala cahaya yang terpancar melalui sela-sela pintu. Sepertinya benar, dia masih terjaga. Rudeus mengetuk pintunya. Siapa itu? Rudeus. Tidakkah istrimu akan salah paham jika kau bertemu selarut ini di kamar wanita lain? Haruskah aku kembali lagi besok? Sebenarnya aku sih tidak masalah. Ayo masuklah. Nanahoshi masih duduk di ranjang, namun di sana-sini ia melihat kertas-kertas berserakan. Wah, berantakan sekali. Ya, seperti inilah jadinya kalau aku sedang belajar serius. Lalu Rudeus pungut lembaran-lembaran kertas yang berserakan, kemudian ia duduk pada kursi di sampingnya. Pertama-tama, berkat cerita dari buku harianmu ini, aku dapat menyimpulkan sebuah hipotesis. Oh, hipotesis. Sudah lama aku memikirkan alasan mengapa aku terpanggil ke dunia ini pada zaman ini. Pada awalnya, kupikir aku tidak sendirian dipanggil ke dunia ini, melainkan bersama teman-temanku. Tapi, tidak peduli di belahan dunia manapun aku mencarinya, aku tetap saja tidak menemukan teman-temanku itu. Apa mungkin mereka meninggal segera setelah tiba di dunia ini? Aku juga sempat berpikir begitu. Namun mengapa hanya mereka saja yang mati, sedangkan aku mendarat dengan selamat di dunia ini? Saat mendengar si kakek pergi ke masa lalu tanpa disertai organ internal, aku pun menduga bahwa aku juga berasal dari masa depan. Hah? Apa maksudmu? Jadi waktu di dunia ini juga berdampak pada dunia kita sebelumnya? Tidak, bukan begitu. Bagaimana ya menjelaskannya? Maksudku, kita masih belum tahu penyebab bencana metastasis ini kan? Bukankah bencana itu terjadi karena kamu dipanggil ke dunia ini? Ya, meskipun ada teori seperti itu, namun bencana itu tetaplah tidak normal. Namun saat si kakek muncul di kamarku, tidak terjadi bencana apapun seperti ketika kau tiba di dunia ini. Bukankah sudah terjadi? Hah? Yang mana? Organ internal si kakek hilang. Tidak, itu karena setelah perjalanan waktu 50 tahun mananya habis. Tidak, kalau mananya habis, lantas mengapa dia masih bisa menggunakan sihir? Namun, pada saat dia menggunakan sihir, dia juga mulai melemah kan? Dia bahkan bisa meregenerasi tangan kirinya yang buntung. Namun, dia tidak bisa mengaktifkan sihir penyembuhan tingkat tinggi itu untuk mengembalikan organ internalnya. Nanahoshi mengetuk sampul depan buku harian itu. Itu artinya, kalau kita buat perbandingan, jika aku ingin pergi ke masa 100 tahun yang lalu, maka aku butuh 2 orang dengan kapasitas mana sebanyak dirimu kan? Rudeus menyadari bahwa Nanahoshi sedang mencoba untuk memperdagas sesuatu. Mungkin dia sudah menemukan sesuatu yang tidak Rudeus pahami. Aku belum menelitinya secara detail sih,
Tapi bisa jadi korban-korban bencana metastasis itu ada yang terkirim ke masa lalu atau bahkan masa depan. Setelah mengalami bencana metastasis, apakah ada yang berubah dengan tubuhmu? Misalnya manamu tiba-tiba terkuras atau semacamnya. Mungkin saja ada. Lalu apa bedanya orang-orang yang menghilang karena teleportasi dan mereka yang tidak? Sepertinya yang dikatakan dewa manusia mungkin itu berhubungan dengan seberapa kuat takdir seseorang. Sepertinya mereka yang selamat memiliki takdir yang kuat terhadap sihir teleportasi. Bencana metastasis akan mengantarmu ke tempat manapun, baik itu tempat berbahaya maupun tidak. Dengan kata lain, sihir tersebut bekerja secara acak. Jika takdirmu kuat, maka kau tidak akan terbawa ke tempat yang berbahaya. Selama ini kita menyebutnya beruntung. Begitukah prediksimu? Tentu saja semua itu masih sebatas dugaan. Bukankah sudah kubilang bahwa itu hanyalah hipotesisku? Sepertinya Rudeus memang memiliki takdir yang kuat. Begitupun dengan keluarganya. Maka menurutmu kau juga ditransferkan dari masa depan? Tidak juga, tapi kurasa tidak ada salahnya menduga seperti itu. Tentu saja di masa depan dewa manusia benar-benar akan dikalahkan. Benarkah? Ya, itulah mengapa dia menghubungimu lewat mimpi. Semua yang dia lakukan semata-mata untuk menghindari terjadinya hal itu. Hei, kapan kau bertemu dengan dewa manusia pertama kalinya? Pertama kali Rudeus bertemu dengan dewa manusia. Ah, benar juga. Itu terjadi tepat setelah bencana metastasis. Sebelum bencana teleportasi, apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Sesuatu yang menggangguku? Tidak ada. Tunggu, ada sesuatu. Di wilayah Fedowa, dari menara di kediaman Sauros, aku melihat bola merah. Itu petunjuk kan? Apakah kamu masih ingat ketika pertama kali munculnya bola merah itu? Menurut kakek Sauros, itu ditemukan 3 tahun sebelumnya. Ya, artinya bola itu muncul ketika Rudeus berumur 5 tahun. Dan di umur itu, Rudeus bertemu Sylvie. Bagaikan kabel yang dicolokkan ke stop kontak. Tiba-tiba ada yang terhubung di dalam kepalanya. Rudeus bertemu dengan Sylvie, kemudian dekat dengannya. Namun Paul memisahkan mereka. Kemudian Rudeus dibawa ke tempat Eris. Di usia 10 tahun Rudeus, insiden metastasis terjadi keesokan harinya. Kemudian, secara tiba-tiba, setelah bencana sihir itu terjadi, Hitogami menghubunginya lewat mimpi. Singkatnya, sejak saat itulah Hitogami menyadari bahwa masa depannya berada dalam bahaya. Harusnya kita bukanlah makhluk yang berasal dari dunia ini kan? Ya, lalu menurutmu apa alasan dibalik reinkarnasimu ke dunia ini? Aku tidak tahu. Ku yakin kau akan membawa perubahan yang signifikan. Signifikan? Seperti apa? Untuk merubah masa depan. Seseorang telah membuatmu bereinkarnasi ke dunia ini. Seseorang? Siapakah dia? Tentunya seseorang dari masa depan. Dan dialah yang menginginkan kematian Hitogami. Maaf, aku tidak mengerti. Sebenarnya maksudmu apa sih? Maksudku adalah, kehadiran kita berdua di dunia ini diperlukan untuk membunuh dewa manusia di masa depan. Ini jadi semakin rumit. Dengan kata lain, mungkin aku terpanggil ke dunia ini untuk membantu keturunanmu menemukan cara membunuh dewa manusia. Itulah kenapa, selama aku belum bisa menemukan cara itu, aku tidak akan pernah bisa kembali ke duniaku sebelumnya. Seluruh penelitianku akan gagal. Mungkinkah itu alasannya Nanahoshi tidak mengalami benuaan? Kenapa itu terjadi? Karena kehadiranku di dunia ini menyebabkan paradoks waktu. Rudeus mulai sedikit memahami. Jadi seperti inilah hipotesis Nanahoshi. Hitogami akan mati di tangan Orsted dan keturunannya. Untuk mewujudkan itu, Rudeus harus mempunyai anak. Saat pertama kali bertemu Sylvie, disitulah Rudeus ditakdirkan menikah dengannya, lalu memiliki anak bersamanya. Hal yang sama juga terjadi saat Rudeus bertemu Roxy. Begitu pula dengan Eris. Namun, sepertinya perlu campur tangan pihak lain untuk memperlancar usaha Orsted dan keturunannya. Itulah kenapa Nanahoshi dipanggil. Itulah kenapa Nanahoshi bilang bahwa dia berasal dari masa depan. Apakah memang ada seseorang yang telah merencanakan ini semua? Ataukah ini hanya hubungan sebab akibat? Mereka belum bisa memastikan apapun. Tapi yang jelas, menurut hipotesis Nanahoshi, sesuatu telah terjadi di masa depan. Dan itulah yang membuat mereka semua berada di sini. Aku paham hipotesismu. Maaf, aku tidak bisa menerangkannya secara simpel, namun syukurlah kau mengerti. Biar kuulangi sekali lagi. Singkatnya, anak keturunanku akan bekerja sama dengan Orsted untuk membunuh Hitogami. Sejauh itulah yang bisa kupercayai. Yah, nampaknya begitu. Baiklah, kalau begitu, mari kembali ke topik pembicaraan awal. Awal yang mana? Tentang bagaimana cara membunuh Orsted. Nanahoshi langsung mengurutkan alisnya. Kurasa lebih baik kau tidak menurutinya. Mungkin lebih baik kau berkonsultasi juga dengan Orsted. Hentikan berkata begitu. Mungkin saat ini pun dewa manusia sedang mendengarkan diskusi kita. Lagi pula, Orsted seorang diri tidak akan bisa membunuhnya kan? Kalau dia tidak mendapatkan bantuan dari keturunanku. Dia tidak akan menang kan? Itu berarti dewa manusia lebih diuntungkan. Yah, kalau berdasarkan catatan harian itu, bisa jadi kau benar. Singkatnya, Nanahoshi sedikit enggan untuk membantu Rudeus membunuh Orsted. Karena baginya, Orsted adalah orang yang telah menyelamatkannya ketika ia pertama kali datang ke dunia ini. Lalu apa yang harus kulakukan? Tanpa sadar, Rudeus membentaknya. Nanahoshi, kau bilang aku perlu berkonsultasi juga dengan Orsted. Itu berarti kau tahu cara menghubunginya kan? Ya, kau benar.
Kalau begitu, hubungi dia agar keluar sehingga aku bisa membunuhnya. Tidak bisa, aku juga pernah dibantu Orsted loh. Hei Nanahoshi Shizuka, aku punya orang-orang penting yang harus kulindungi. Aku tidak ingin mereka celaka. Rudeus bangkit dari tempat duduknya dan menunduk serendah-rendahnya. Kumohon bantulah aku. Lantai di benteng langit ini dingin dan keras. Tunggu, apa yang sedang kau lakukan? Hentikan itu. Aku tidak ingin kehilangan siapapun. Tolong bantulah aku. Nanahoshi turun dari tempat tidur. Dia meraih bahu Rudeus dan memaksanya untuk mengangkat wajah. Aku mengerti, aku akan membantu. Jadi tolong jangan bersujud seperti itu di hadapanku. Ini karena aku masih berhutang padamu. Kemudian kita beralih ke suatu tempat di ujung barat laut benua. Daratan suci pedang. Ini adalah tempat di mana kau bisa mendengar suara benturan pedang kayu dan jeritan penuh semangat. Di tempat ini akan banyak kau temui orang-orang yang mengenakan pakaian bertarung atau membawa pedang-pedang kayu di tangannya. Di dekat kota itu, di pintu masuk suatu dojo besar, pada tanah yang tertutup salju, berdirilah seorang wanita yang berpakaian ala swordsman. Bajunya berwarna hitam dan terlihat cukup fleksibel untuk bergerak. Ada sebuah mantel yang membalut baju itu. Mantel tersebut adalah mantel tradisional yang diberikan oleh Dewa Pedang untuk para sain pedang. Di pinggangnya ada dua pedang yang berbeda ukuran. Kalau dilihat dari penampilan dan kualitasnya, salah satu pedang tersebut dibuat oleh pandai besi ternama. Tanpa diragukan lagi, orang yang memiliki pedang sebagus itu adalah murid terbaik Dewa Pedang dan juga pendekar yang begitu pemberani. Dengan penampilan seperti itu, dilengkapi oleh rambut panjang berwarna merah tua, orang itu memancarkan kepuasan mirip singa. Jika dia berjalan menyusuri jalan, 9 dari 10 orang di depannya pasti akan langsung memberikan jalan. Dia adalah Raja Pedang. Dialah Mad Dog, Eris Greyrat. Nah, itulah rangkuman cerita volume 16 part yang kedua. Video berikutnya, gua akan membahas tentang adegan Eris dan reaksinya ketika menerima surat dari Rudeus. Banyak cerita yang tidak dijelaskan di anime dan manganya loh. Maka dari itu, kalau males baca web novelnya, pantengin terus channel ini dengan subscribe dan hidupkan notifikasinya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih guys.